Salam S84. Ketemu lagi bersama kami di channel S84. Nah, sekarang tentu berbeda dengan tayangan sebelumnya. Di sini saya Khairul Syahbudin akan menemani teman-teman untuk belajar terkait dengan perkuliahan yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Syahid Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tayangan ini agar kita bisa saling berdiskusi di channel YouTube. Oke? Nah, dalam sesi kali ini kita akan belajar terkait etika filsafat komunikasi. Nah, dalam hal ini saya ditemani oleh Bapak Mirza Ronda. Nah, selaku pengampu mata kuliah etika filsafat komunikasi, benar ya Pak? Betul. Nah, benar sekali. Dan beliau Semangat kuliah. semangat kuliah. Nah, kan? Nah, dan beliau itu juga adalah dekan. Nah, bagi mahasiswa baru yang nantinya juga belajar tentang etika filsafat, jangan sampai lupa bahwasanya beliau adalah dekan kita semua, gitu ya Pak. Nah, nanti jangan lupa menyapa ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, gitu kan. Jadi kita tetap bersemangat dalam proses perkuliahan. Nah, kira-kira ini Pak Mirza gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah, ya sehat. Sehat ya Pak? Tidak kurang sedikit apapun. Ya kalau kurang-kurang makan biasanya ya maklumlah, terlambat makan maksudnya. Oh, terlambat makan berarti harus ada yang mengingatkan. Iya. Jadi sebelum kuliah nanti kalau ketemu Pak Mirza ya ditanyakin juga, Pak Mirza udah makan belum, gitu ya Pak? Iya. Oke. Sering lupa. Nah, sering lupa. Oke, kita langsung aja ke obrolan terkait etika filsafat komunikasi ya Pak. Iya. Oke. Siap. Nah, terkait dengan mata kuliah ini kira-kira itu apa sih yang diajarkan mulai dari awal perkuliahan hingga nanti sampai akhir perkuliahan Pak? Baik, terima kasih Mas Irul. Biasanya saya manggilnya Mas Irul ya. Iya. Nah, yang pertama saya ingin mengatakan begini, bahwa kita belajar etika filsafat komunikasi tujuannya bahwa kita mengetahui ada yang namanya ilmu-ilmu sosial. Jadi di mana posisi ilmu komunikasi dalam ilmu-ilmu sosial tersebut. Karena kan ada yang mengatakan, ada istilah monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan bahkan sekarang transdisiplin. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa ilmu komunikasi selain dia adalah ilmu yang interdisiplin, pertemuan semua ilmu pengetahuan, ya termasuk teknologi bahkan ya di situ. Kita juga bisa mengatakan bahwa ilmu komunikasi bisa ngelit di dalam ilmu-ilmu sosial yang kita sebut sebagai transdisiplin. Nah, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memecahkan persoalan-persoalan di dalam ilmu komunikasi dengan pendekatan ilmu komunikasi tentunya. Nah, untuk sampai ke pemahaman itu, maka tentu kita harus tahu apa itu filsafat, apa itu ilmu pengetahuan, apa itu filsafat ilmu, kemudian apa itu filsafat komunikasi. Nah, baru setelah itu saya akan sampaikan bahwa ternyata di dalam filsafat ilmu komunikasi ada 3 persoalan utama yang harus kita ketahui untuk mengatakan bahwa kita udah hatam sebagai sarjana komunikasi. Siap. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini sering diplesetkan. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa lama mendengar hal ini bosan, tetapi itu memang harus di luar kepala, bukan di luarnya kepala ya maksudnya, tetapi maksudnya di dalam kepala. Yeah. Itu yang akan saya sampaikan selama 14 kali pertemuan Mas Irul. Jadi selama 14 kali pertemuan di etika filsafat kita akan mempelajari tentang dasarnya filsafat hingga pada akhirnya masuk pada ranahnya filsafat komunikasi ya Pak. Iya, betul. Nah, sehingga nanti teman-teman yang menyimak materi ini ya, jangan lupa bahwasanya materi ini akan berseri ya Pak. Betul. Jadi tidak hanya sekali ini kita bahas semua. Kalau kita bahas semua nanti nggak kuat ya langsung. Kayak kita kuliah kan juga ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan seterusnya. Betul. Begitu. Nah, terkait hal tersebut Pak, mungkin kita bisa memperjelas dulu ya Pak. Sebenarnya filsafat itu secara mendasar itu seperti apa sih Pak? Oke. Ya, betul Mas Irul ya. Jadi ini mata kuliah ini adalah filsafat ilmu komunikasi. Kita tidak belajar filsafat ya, karena itu filsafat di teologi, di ilmu teologi di Matraman kita belajar itu ya. Tetapi supaya mahasiswa paham tentang filsafat ilmu, tentu saja dia harus punya pengertian tentang apa itu filsafat ya.
banyak dulu di awal-awal kuliah saya itu pertanyaan dari mahasiswa, Pak, bukannya kalau kita belajar filsafat kita jadi tidak bertuhan, begitu ya? Ya, sering saya dengar juga itu, Pak. Iya. Menurut saya ya itu kembali ke kita ya, Iya. kembali ke kita. Bahkan ada orang mendapat pencerahan tentang agamanya itu dari filsafat. Itu termasuk saya misalnya seperti itu. Iya. Dengan membaca filsafat kemudian saya mendapatkan pencerahan tentang agama saya. Oke, baik. Jadi keliru orang kalau mengatakan seperti itu ya, bahwa ada yang seperti itu ya, begitu ya. Tetapi tidak selamanya begitu, karena kalau kita perhatikan secara kebahasaan ya, etimologis gitu ya, itu kan filsafat itu berasal dari kata philein dan sophia. Philein dan Sophia. Apa itu Philein dan Sophia? Kita simak bersama-sama ya. Ya. Jadi philein, Sophia, saya mulai dari Sophianya. Ya. Jadi kalau ada anak yang bernama Sophia, itu adalah anak yang sama orang tuanya didoakan supaya dia arif. Jadi Sophia itu arif kalau Arif, dalam bahasa ya. Indonesia ya, Pak. Iya. Jadi arif. Nah, sehingga kalau Pak Arif itu ya, doa dari orang tuanya itu supaya dia bijaksana, begitu ya. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, saya ke fileinnya, philia gitu ya. Ya. Nah, itu kan mencintai. Sehingga pada saat kita mengatakan filsafat ya, kita akan mengatakan bahwa orang yang berfilsafat berarti orang yang sedang mencari kearifan, orang yang sedang menuju ke kearifan. Ya. Secara etimologis begitu. Jadi orang yang mencintai kearifan adalah filsuf. Iya. Jadi kalau orang belum mencintai kearifan, dia belum pada level filsuf. Tapi filsuf itu tidak selamanya botak ya. Kan selalu digambarkan bahwa filsuf itu botak, padahal tidak demikian. Nah, itu yang pertama tentang secara etimologis. Nah, kalau Plato sendiri bicara bahwa yang namanya filsafat itu adalah pembicaraan pokok soal. Ya. Jadi persoalan-persoalan utama ya dengan metode dialektika. Ya, apa itu dialektika, Pak, ini, Pak? Sehingga pertama kali yang memperkenalkan dialektika itu adalah Plato. Nah, kemudian oleh Hegel ya dengan dialektika historis, materialis kalau tidak salah ya, historis lalu materialis, kemudian dilanjutkan oleh Marx. Baik, apa yang dimaksud dengan dialektika? Dialektika itu dialog. Jadi mendialogkan pokok soal. Mas Irul lagi galau. Nah, itu sekarang disebut, kalau kita ilmiah itu disebut berdialektika. Iya. Padahal kalau galau selesai dengan galaunya saja, Iya. itu tidak berdialog. Oh. Tetapi kalau kemudian galaunya itu didialogkan, apa sih yang membuat kita galau? Kita kupas sedalam-dalamnya ya tentang apa itu, kenapa kita kenapa kita menjadi galau, kemudian kita mendapatkan pengetahuan yang benar tentang kegalauan kita itu. Disitulah akhir pencarian tentang galau itu secara filsafati. Iya. Gitu ya. Banyak yang banyak filsuf itu mengemukakan tentang filsafat itu ya, tetapi saya ingin mengutip filsuf kita di Indonesia ya. Sebenarnya ada banyak ya, tetapi salah satu diantaranya yang menurut saya itu fenomenal itu Profesor Suryanto Puspowardoyo gitu ya. Dalam buku yang dia tulis dengan Alexander Serhan itu dia mengatakan bahwa berfilsafat itu berarti kita sedang melakukan kegiatan yang mencari sesuatu atau mencari ya mungkin maksudnya juga adalah pokok soal ya, saya kurang lebih seperti itu, secara reflektif, revolusioner ya, secara reflektif dan mencari saya lupa ya mencari apa begitu, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah proses pencarian yang bersifat reflektif dan revolusioner. Nah, artinya kalau reflektif itu berarti kita harus kembali ke kita ya, kembali ke kita. Jadi pada saat kita berfilsafat itu kita selalu
kontemplasi ya. Ya, berkontemplasi. Berkontemplasi. Jadi kalau saya menganalogikan, sering mengatakan saya melihat cermin, itu siapa ya? Itu ya, itu Ya. siapa ya? Itu ganteng nggak sih? Itu seperti itu yang namanya reflektif. Sementara kalau revolusioner itu artinya bahwa kita meninggalkan dulu pikiran-pikiran dogmatis kita dengan mempertanyakan hal-hal yang mungkin malah menentang pikiran-pikiran dogmatis kita, sehingga itu yang kemudian disebut reflektif. Sehingga yaitu bebas kita untuk berpikir dengan menggunakan logika kita ya. Nah, oke. Itu kata Suryanto Puspowardoyo. Saya kembali ke Plato tadi tentang dialog ya. Sebenarnya ini ada hubungannya. Jadi bagaimana kita berpikir reflektif, kemudian bagaimana kita berpikir rasional, revolusioner. Dengan tadi dialog tadi. Nah, metode dialog atau dialektika yang paling sederhana itu di pengantar filsafat dan logika kan sebenarnya sudah disampaikan. Itu apa namanya? Silogismus. Ya. Jadi silogismus itu ya tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, skripsi itu semua bicara begitu, tesis itu bicara begitu, disertasi itu bicara begitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa misalnya semua binatang yang berkaki 4 memakan daun-daunan, itu adalah tesisnya. Ya. Kemudian tesis, antitesis ya. Antitesisnya apa kita menyebut? Misalnya ya, Panandang suka makan daun-daunan, gitu ya. Antitesis ya. Antitesisnya. Sintesisnya, Panandang adalah binatang berkaki 4. Misalnya seperti itu ya. Yang salah di mana? Bahwa ternyata bahwa dalam tesis itu kita bicara gen yang berbeda dengan pada saat antitesisnya kita bicara yang berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi ada yang namanya logika konsistensi. Nah, kalau tidak konsisten maka jadinya namanya sesat pikir kalau kata Plato. Nah, sesat pikir itu karena logika konsistensinya nggak muncul begitu ya. Jadi gen yang berbeda yang dibandingkan. Ada yang menyebutnya premis mayor, premis minor, dan konklusi. Nah, itu tentang filsafat. Jadi kalau kita ngomong filsafat, sebenarnya filsafat itu paling mudah memahami apa yang disampaikan oleh juga guru besar dari IPB itu, mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Yang mungkin ada dan yang ada. Yang ada dan yang mungkin ada, bukan ada yang tiada. Oh iya. Yang ada dan yang mungkin ada, bukan yang tiada. Nah, banyak orang mungkin tersesat gitu tadi ya. Pada saat bicara tentang yang mungkin ada ini, Tuhan mungkin ada enggak ya? Nah, itu kan kita harus berpikir revolusioner. Pada saat saya mengatakan bahwa Tuhan itu ada, saya berfilsafat, maka saya mengatakan misalnya ya, Tuhan itu tidak ada. Misalnya ya. Tetapi saya mencoba, kalau saya mengatakan dia tidak ada, maka saya mencari pembuktian ya. Ada 2 logika kan, logika empiris dan logika rasional. Filsafat itu banyak menggunakan logika rasional, bukan berarti logika empiris nggak digunakan. Tapi pada saat saya mencari pembuktian tentang itu, saya temukan, itu proses pencarian saya ya. Ternyata justru dalam kita tidak melihat secara real dalam ketiadaan itu, itulah hakikat keberadaan itu. Jadi yang mungkin ada itu jadi nampak ada. Keberadaannya itu bukan dia yang nampak ya. Eksistensinya itu bukan, tetapi esensinya terwujud dalam eksistensi. Itu yang kita temukan ya. Artinya dalam berpikir revolusioner itu akhirnya kita bisa seperti itu. Jadi yang ada itu orang nggak akan ini kelihatan Mas Farhan lagi nyuting kita gitu ya, kelihatan. Tetapi apa ya, kita nggak tahu
ya yang lainnya itu tentang cintanya dia misalnya, kita nggak ngerti juga Karena nggak kelihatan ya. karena nggak kelihatan. Hmm. Itu adalah perasaan, tetapi kita bisa secara rasional mengatakan bahwa itu ada. Iya. Pada saat kita membuktikan bahwa sesuatu yang mungkin ada itu menjadi ada, maka itu bukan lagi objek filsafat, tetapi itu adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bicara tentang yang ada. Jadi cinta, philein tadi Iya. itu ya bisa menjadi ada pada saat kita bisa mengungkap ya bukti-bukti empirisnya. Begitu. Oke. Mas. Jadi kuncinya itu kalau kita belajar tentang filsafat, di situ kita tidak hanya mempelajari perkuliahannya aja, tapi itu juga mempelajari bagaimana logika kita untuk berpikir ya, Pak. Ya. Ya, selain itu hal yang penting dalam filsafat ini itu kita, karena kita itu mempelajari komunikasi itu bukan dalam persoalan prakteknya saja, tapi persoalan ilmu pengetahuannya, sehingga filsafat ini menjadi dasar agar kita nanti ketika punya ilmu pengetahuan bisa menjadi orang yang bijak dan arif. Begitu kan, Pak? Ya. Nah, Jadi oke, saya ingin mengatakan Iya. begini. Ternyata banyak orang yang belajar komunikasi iya. ya, gagal dalam komunikasinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini Sering menarik terjadi- ya, ini menarik ini. Sering terjadi yang namanya miscommunication atau misunderstanding. Bahkan lebih repotnya itu adalah misunderstanding ya. Iya. Ya karena itu tadi belum sampai pada tataran arif. Ya. Tuh, berarti Kalau kan dia kita sudah harus arif ya. Kita harus arif dalam berkomunikasi itu harus arif. Walaupun banyak teori ya, Iya. walaupun banyak teori, terutama sekali dalam yang namanya komunikasi sosial ya kita harus arif. Oke. Oke, jadi saya mengetahui bahwasanya berfilsafat itu juga membuat kita itu berusaha untuk berpikir secara mendalam. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Gitu. Oke. Ya. Itu kata Prof. Suryanto Puspowardoyo ya. Iya. Jadi berpikir secara mendalam, reflektif, oke. Itu Oke. saya oke. Berpikir secara mendalam, reflektif dan revolusioner. Apa sih yang maksudnya mendalam itu? Mendalam itu di saat kita mentok. Kita mentok nggak punya apa itu kayak Udah. jalan keluar gitu ya? Bukan. Ya? Oke. Jadi mentoknya itu tidak dapat lagi jawaban. Misalnya begini, Ya. ya. Kenapa saya suka Mas Irul misalnya? Bukan suka dalam pengertian ini Saya ya. mau jawab. Mau tak jawab ternyata bukan ya. Nanti jadi isu soalnya, Pak. Bukan. Iya. Kenapa saya suka sama Mas Irul? Ya, begitu saya bertemu dengan Mas Irul 6 bulan yang lalu, saya langsung suka, begitu ya. Karena satu, belum apa-apa sudah tersenyum. Sudah Murah senyum. Ya, tersenyum ya. Atau karena cuma senyumnya saja. Saya cari lagi yang lain. Ternyata dia ringan tangan. Apa cuma karena dia ringan tangan aja? Jadi karena dia murah senyum sehingga saya sejuk hatinya melihat dia. Sejuk. Karena dia ringan tangan saya merasa tertolong sama dia, gitu ya. Itu semua kemudian apa namanya? Sebab saya menyukai Mas Irul, begitu ya. Apa cukup itu? Ternyata dalam proses pencarian saya ketemu, kenapa saya mencintai Bukan. Aduh. menyukai Mas Irul, begitu ya, menyukai bukan dalam Iya. pengertian itu ya. Senang dengan Mas Irul, ya, senang dengan Farhan. Pada saat sudah tidak ada lagi jawaban-jawaban tentang itu, maka itulah yang disebut berpikir secara mendalam. Pada saat Anda mengatakan saya patah hati, kenapa saya patah hati? Berpikir secara mendalam, jangan nangis di kamar. Berpikir di kamar, kenapa? Ternyata saya ditinggal pacar. Terus kalau saya ditinggal pacar, kenapa? Saya tidak punya teman. Terus kalau apa iya saya nggak punya teman kalau saya ditinggal pacar? Teman perempuan maksudnya? Iya. Ternyata tidak. Atau laki-laki begitu ya, ditinggal sama pacar cowoknya. Ternyata tidak. Saya masih bisa punya teman ini. Jadi akhirnya yang namanya patah hati itu, ya, kalau kata siapa namanya, Rene Descartes, Ya. cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Patah hati itu Anda
pikirkan, maka Anda jadi merasa galau. Padahal kalau Anda tidak berpikir tentang patah hati, Anda mencari berpikir secara mendalam tentang patah hati itu, nggak akan terjadi patah hati itu, Mas Iro. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita belajar filsafat itu nggak cuma dalam persoalan perkuliahan, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Keseharian. Nah, jadi itu yang paling penting itu. Ya. Oke. Kemudian ini Pak terkait dengan induk pengetahuan atau induk ilmu ya. Ini. Jadi filsafat itu bisa kita lihat sebagai induk dari ilmu-ilmu. Itu maksudnya seperti apa itu, Pak? Oke. Francis Bacon mengatakan bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Ya. Jadi Bapak ilmu pengetahuan itu di ini juga Francis Bacon juga dideklarasikan sebagai Bapak ilmu pengetahuan ya. Nah, kenapa dikatakan begitu? Di awalnya manusia itu berpikir dulu tentang segala sesuatu tentang alam. Ya. Ya. Kemudian mereka menemukan bahwa ternyata alam ini ada suatu makhluk yang mengaturnya. Ya. Kemudian bertingkat begitu ya, berpikir tentang alam, kemudian berpikir tentang penciptaan, kemudian berpikir tentang interaksi. Kok saya ngomong sama Mas Irul salah ya, kok saya ngomong sama Mas Farhan bener ya, gitu ya. Nah, jadi dari 3 pemikiran, saya sederhanakan tadi ya, dari 3 pemikiran tadi itu kemudian muncul yang namanya filsafat tentang penciptaan atau ketuhanan, filsafat tentang alam, filsafat tentang kemanusiaan. Nah, kita fokus pada yang namanya manusia. Jadi awalnya manusia itu, jadi anak kecil itu kan, bunda, Dede lahirnya dari mana sih? Ya, itu pertanyaan filsafat. Oh, itu seperti itu udah masuk ke filsafat ya? Iya, itu pertanyaan filsafat. Bunda, Dede lahir dari mana sih? Coba, gimana cara ngejelasinnya ke anak kecil? Si bundanya lagi ngulek lagi apa namanya, bikin kue bolu gitu ya, lagi ngulek terigu dan sebagainya. Nah, kamu tuh saya campur kayak gini, saya ulek, akhirnya saya bentuk, jadilah kamu gitu ya. Habis itu minta adil langsung. Nah, jadi sifat dasar manusia itu curiosity, rasa ingin tahu itu kemudian mendorong dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang penciptaan, tentang alam, dan juga tentang hakikat hubungan manusia. Nah, jadi dari situlah lahir yang namanya ilmu pengetahuan. Dari filsafat itu disebut induk ilmu pengetahuan. Tetapi sumber ilmu pengetahuan itu kalau menurut saya tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Tetapi kemudian induk ilmu pengetahuan itu dari filsafat. Nah, dari kemudian interaksi manusia ini lahir yang namanya filsafat sosial. Nah, pada saat orang mencari hakikat tentang kekuasaan, ya, kemudian menemukan bagaimana cara mendapat kekuasaan dan sebagainya, strategi, lahir ilmu politik. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi jalannya ilmu politik itu alurnya seperti itu ya. Bagaimana